Kids Senayan. Pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Senayan hari ini. Yuk, yaitu DNA gereja kita. 1, 2, 3. Kids Senayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah kecurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh sama-sama ibadah kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi kami semua. Biar setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Ayo ambil sikap menyembah yang baik dan benar. Kita mau nyanyikan lagu ini. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut.
panggil namamu. Katakan aku milikmu. Aku milikmu. Aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu. Aku milikmu. Aku milikmu Yesus. Ini ku datang menyembah di kakimu. Ya adik-adik, kita akan katakan lagi sama Tuhan. Waktu ku sedih, waktu ku senang, waktu ku takut, ku panggil namamu. Waktu ku sedih, waktu ku sedih, waktu ku senang, waktu ku takut, ku panggil namamu. Katakan aku milikmu. Aku milikmu. Aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu. Aku milikmu Yesus. Ini ku datang menyembah di kakimu. Adik-adik, apapun keadaanmu hari ini, mungkin kamu sedih ataupun senang, ingat, hanya Tuhan yang bisa menghibur kita. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan kita. Kita perlu Tuhan. Ayo adik-adik, kalau adik-adik merasa takut, panggil Tuhan. Ayo adik-adik, kita nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Oke adik-adik, ekspresikan dirimu. Kalau kau senang, kau sedih, nyanyikan lagu ini dengan sungguh. Panggil nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bisa ya adik-adik? Yuk kita nyanyikan lagi dari awal. Waktu ku sedih, waktu ku senang, waktu ku takut, ku panggil namamu. Katakan lagi, waktu ku sedih, waktu ku sedih, waktu ku senang,
sesungguhnya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas cinta-Mu buat kami Tuhan. Atas segala sesuatu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sangat bersyukur karena tahu adik-adik kita ini terang Tuhan dan kita harus bersinar. Oke, ayo. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Wherever I go, I'm gonna let it shine. Wherever I go, I'm gonna let it shine. Wherever I go, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Tunggu, aku mau tanya dong, apa sih bahasa Inggrisnya lari? Run. Run, terima kasih, thank you. Nah adik-adik, kita ganti ya. Nanti kakak bisa lari-lari. Langsung adik-adik sebutin run, run, oh langsung. Oh wherever I run. Kalau bahasa Inggrisnya, melakukan, apa yang aku lakukan apa? Do. Jadi whatever ya, whatever I do. Oke deh adik ya, bisa ya. Nanti kalau bahasa Inggrisnya lompat apa? Jump. Oke, nanti aku ganti-ganti ya. Konsentrasi adik-adik ya. Bahasa Indonesianya apa, bahasa Inggrisnya kalian harus tahu. Oke? Yuk adik-adik. Jadi pertamanya, little light dulu ya. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine. Pergi. Wherever I go, I'm gonna let it shine. Wherever I go, I'm gonna let it shine. Wherever I go, I'm gonna let it shine. Sekarang lakukan. Whatever I do. Whatever I do, I'm gonna let it shine. Whatever I do, I'm gonna let it shine. Whatever I do, I'm gonna let it shine, let it shine. Lari. Wherever I run, I'm gonna let it shine. Wherever I run, I'm gonna let it shine. Wherever I run, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine. Lompat. Wherever I jump, I'm gonna let it shine. Wherever I jump, I'm gonna let it shine. Wherever I jump, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine. Lakukan. Whatever I do, I'm gonna let it shine. Whatever I do, I'm gonna let it shine. Whatever I do, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Thank you Kak Darius. Thank you Kak Fania. Shalom adik-adik. Siapa yang bersuka cita? Ayo kita bersama-sama bersuka cita. Kita nyanyikan lagu ini. Siap-siap adik-adik? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji di setiap waktu.
Raja kita, dia Tuhan kita, dia penebus kita. Yuk sekarang nyanyinya lebih semangat lagi. Oke, yuk. Ya adik-adik katakan, Yesus kau Raja, aku sayang kepadamu. Yesus kau Tuhan, aku cinta kepadamu. Yesus kau penebus, ku puji dan ku sembah kau. Yesus kau anak Allah, ku cinta selamanya. Tunggu adik-adik, kita belajar ya bagaimana hadap ke kanan, kiri, balik kanan. Oke, sekarang coba hadap kanan, gerak. Iya. Oke. Hadap kiri, gerak. Sini lagi. Balik kanan, gerak. Tujuan ke belakang. Balik kanan, gerak. Balik lagi. Pintar adik-adik. Oke ya. Oke, yuk kita mulai. Bila ku hadap kanan, kanan mana? 1, 2, 3. Aku tetap cinta Yesus. Posisi awal, posisi awal. Bila ku hadap kiri. 1, 2, 3. Aku tetap cinta Yesus. Posisi awal. Ku balik kanan. 1, 2, 3. Aku balik lagi Yesus. Kemana ku menghadap, kemana ku berbalik, ku tetap cinta Yesus. Ya adik-adik, jadi pas balik kanan, balik lagi ke posisi awal ya. Balik kanan, 1, 2, 3. Posisi awal lagi. Ya, oke. Jadi gak pusing, gak bingung ya. Oke, yuk dari pertama. Silakan Yesus kau Raja. Yesus kau Raja, aku sayang kepadamu. Yesus kau Tuhan, aku cinta kepadamu. Yesus kau penebus, ku puji dan ku sembah kau. Yesus kau anak Allah, ku cinta selamanya. Bila ku hadap kanan, bila ku hadap kanan,
berkati bangsa Indonesia agar tidak terkena virus COVID-19. Tuhan berkati Bapak Presiden kita juga, yaitu Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, agar diberikan kesehatan dan bisa memimpin negara kita agar lebih maju. Tuhan, kita juga ingin berdoa kepada gereja kita. Kita juga berdoa untuk Opa Niko dan Opa Ferry agar mereka bisa diberkati Tuhan dan bisa melayani pujian Tuhan dengan lancar. Tuhan berkati teman-teman dan guru-guru kita agar diberi kesehatan selalu dan tidak terkena virus COVID-19 ini. Tuhan, kami juga ingin virus COVID-19 ini berakhir. Tuhan, kami juga ingin berdoa kepada keluarga, ayah, ibu, kakak, adik. Berkati mereka agar diberikan kesehatan dan kepintaran untuk belajar di masa home learning. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kita nyanyikan dari awal. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kami mau selalu meninggikan Kau. Selalu bersyukur.
Bersyukur dalam segala hal Tuhan. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan lebih lagi adik-adik, ku mau Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. di seluruh kami mau bersyukur Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, Kak Aurel berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan terus semangat melayani Tuhan. Amin. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Ya, yuk lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Aurel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ajar kami ya, supaya kami boleh belajar, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya. Sama-sama katakan Yesaya. Yes. Dari Yesaya 40, kita mulai dari ayat yang ketiga. Yuk buka Alkitabnya. Kak Aurel tunggu. Ya, Yesaya 40 ayat 3. Nih, lihat ada di sini. Ya, nanti Kak Aurel bacakan. Sudah ketemu semuanya? Sudah ketemu? Oke, Kak Aurel bacain ya. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Adik-adik, maksud firman Tuhan itu apa sih ya? Kok ada padang gurun, ada lembah, ada gunung-gunung? Itu maksudnya apa sih? Nih, cerita firman Tuhan tadi
dari Yesaya 40 ayat 3 itu maksudnya adalah apa? Tuhan berfirman supaya mempersiapkan jalan yang rapi dan bersih, jalan raya yang bagus. Untuk bisa punya jalan raya yang bagus, nanti di sana ada apa? Padang gurun, ada semak belukar, terus ada apa lagi tadi? Ada lembah, ya yang gak rata, lalu ada gunung-gunung yang tinggi. Itu sebenarnya maksudnya apa sih? Nih, sebenarnya maksudnya itu, firman Tuhan itu, jalan yang rata itu adalah ini adik-adik, sama dengan hati kita. Coba pegang. Nah, sama seperti hati kita. Ya, jadi perumpamaan yang Tuhan ceritakan bahwa adalah padang gurun yang kering. Padang gurun itu apa sih? Adik-adik tahu ya? Padang gurun itu kering, nggak ada air, nggak ada kehidupan di sana. Kering, panas. Artinya apa? Itu sama seperti hati kita yang kering, adik-adik. Kenapa sih hati kita bisa kering? Kenapa sih hati kita bisa kering ya? Hati kita kering itu karena apa? Karena kita malas berdoa, malas baca Alkitab, malas memuji dan menyembah Tuhan. Alhasil apa? Hati kita menjadi kering, sama seperti padang gurun. Oleh karena itu, Tuhan katakan bahwa semua harus dirapikan kalau mau bangun jalan yang bagus. Artinya apa? Padang gurun yang tandus ini tidak boleh menjadi padang gurun. Ya, kita harus sirami dengan doa, memuji dan menyembah supaya hati kita nggak menjadi kering lagi. Ya, nih padang gurun nih ya, seperti ini nih gambarnya nih. Lalu ada juga tadi perumpamaannya apa? Padang belantara adik-adik. Padang belantara nih kayak begini nih gambarnya nih. Penuh semak-semak berduri adik-adik. Tuh lihat, nggak ada tanaman yang hidup. Yang ada cuman apa? Tanaman-tanaman kering, tanaman liar. Itu artinya apa adik-adik? Itu sama dengan dosa-dosa kita adik-adik. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, semua dosa. Misalnya nih dosa kita apa nih? Kita nggak mau nurut sama mama. Ya, kita bohong waktu ditanya mama. Tumbuh tuh tanaman liar. Ini perumpamaan ya adik-adik ya. Terus nih kita nyontek, tumbuh lagi tuh tanaman berduri. Ya, terus apa lagi? Kita berantem, kita mukulin adik kita. Kita nggak mau minta maaf. Misalnya ya adik-adik ya. Nah, tumbuh lagi tuh semak berduri di hati kita. Nah, itu yang harus dibuang semuanya. Dosa-dosa kita semua harus dibuang. Kita harus bertobat. Ya, lalu apa lagi? Gunung adik-adik nih, kayak gini nih, gunung. Gunung tuh apa sih adik-adik? Perumpamaan gunung itu. Gunung itu adalah kesombongan kita, keangkuhan kita. Kita merasa kita hebat, kita pintar, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Widih. Tuhan bilang apa dalam firman sebelumnya? Bahwa semua itu harus diratakan. Semua kesombongan kita, semua keangkuhan kita harus diratakan. Artinya kita harus bertobat. Gak boleh sombong, gak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Karena semua kepintaran kita datangnya dari Tuhan. Ya. Terus apalagi perumpamanya? Ada lembah adik-adik nih. Ada lembah. Lembah tuh yang bolong-bolong seperti itu. Maksudnya apa sih? Lembah itu melambangkan kekosongan hati kita. Kekosongan hati. Kok hati bisa kosong? Kekosongan hati itu misalnya gini. Kita ngerasa nih ya, aku gak ada yang sayang. Mama lebih sayang dedek. Papa lebih sayang kakak. Aku gak pinter. Aku gak ada yang sayang. Aku sedih sendiri. Nah, hari ini kamu tahu bahwa kita disayang oleh siapa? Tuhan Yesus. Ya, jadi lembah kekosongan hati kita, kesedihan kita nih, kita harus isi banyak-banyak. Dengan sayangnya Tuhan, dengan iman bahwa kita disayang Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin adik-adik. Ya, setelah itu, setelah padang gurun,
tidak menjadi padang gurun lagi. Lembah ditimbun, gunung diratakan, semak belukar dipangkas. Baru bisa bikin apa? Jalan raya yang bagus seperti ini adik-adik. Yeay. Jalannya bagus ya adik-adik ya. Pemandangannya bagus kanan kiri. Ini melambangkan seperti hati kita. Seperti hati kita yang bersuka cita. Hati kita yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Adik-adik mau punya hati yang baik? Mau punya hati yang bagus? Yang cakep, yang mulus kayak jalan raya ini? Mau? Aku juga mau. Ya, yuk yang mau semua sekarang duduk yang manis sekali lagi. Kita mau belajar ayat hafalan kita hari ini. Ya, ayat hafalan kita hari ini kita pelajarin baik-baik ya adik-adik ya. Kalau supaya kita punya hati yang udah bagus ini nih, jalannya udah mulus nih, Roh Kudus bisa ngebut bekerja di hati kita. Amin. Ayat hafalan kita hari ini dari Amsal 4 ayat 23. Yuk dibuka Alkitabnya. Amsal 4 ayat 23. Sudah? Nih, dibaca ya. Ada nih ayat hafalannya. Oke? Amsal 4 ayat 23. Bunyinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yuk sekarang tutup Alkitabnya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Ikuti Kak Aurel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang baik, hati yang bersih, hati yang rapi, supaya Roh Kudus bisa bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami terus menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat beribadah ya adik-adik. God bless you. Adik-adik yang mau memberikan persembahan, ada caranya loh. Minta tolong papa mama untuk scan QRIS berikut ini. QRIS ini dapat dilihat juga di Instagram @kidsgbjs. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita, sama-sama kita arahkan hati kita ke Tuhan untuk terima berkat dari Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa, melalui anak kandung Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di atas orang-orang yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, Amin. God bless you.